Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Agus Dia Channel. Oke guys, nah kali ini aku nggak ngebahas mengenai bahasa Kantonis, yaitu aku mau sedikit cerita, mau sedikit sharing aja sama kalian. Gimana sih kalau kita mau berangkat kerja ke luar negeri? Ya mungkin khususnya Hong Kong ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan, persiapan kayak apa, dan bagaimana nantinya kita menghadapi situasi yang gak biasa. Maksudnya ya gak biasanya ya bertemu dengan orang asing, otomatisnya kayak begitu. Nah, bahasa juga penting juga, perlu juga guys, karena dengan bahasa kita bisa komunikasi, minimal bisa bahasa Inggris, tapi setidaknya sedikit-dikit bahasa Kantonis kita bisa menguasai. Setidaknya ngomong ya, lei itu ya tahu kata-kata kayak begitu, toce, mkoy, ibaratnya tatai, singsang, kata-kata yang biasa sering diucapkan itu ya setidaknya kita bisa tahu. Nah, gimana sih guys agar kita nantinya bisa sukses kerja di luar negeri, karena kita ibaratnya itu sendirian di negara orang sendiri, dan nanti kita bakal hidup 2 tahun bahkan mungkin bisa lebih dengan orang asing, yaitu majikan kita dan keluarganya pastinya ya kan. Nah, kalau aku itu harus gimana ya, siapkan mental dulu guys. Soalnya kita kalau nggak punya mental baja, maksudnya nggak diasah dulu mental kita, dan kita juga harus tahu kita mau ke sana itu tujuannya apa. Apa cuman mau niatnya cuman sekedar kerja nyari pengalaman, atau kita memang benar-benar mau merubah nasib, mencari rezeki, mencari uang buat masa depan kalian dan keluarga kalian, membantu orang tua, mungkin membantu keluarga, mungkin ya kan. Kalau di Indonesia mungkin kalau kerja mungkin gajinya nggak sebesar kita menjadi TKW di luar negeri, yaitu mungkin gajinya lebih besar ya daripada di Indonesia. Nah, kita pertama harus nyiapin mental dulu guys. Kita bener-bener siap banget dan atas keinginan kita sendiri. Mental kita dikuatkan lagi. Oh bener nih, kita bakalan mau kerja bener-bener di luar negeri, di negara orang, dan kita nggak kenal kanan kiri satu sama lain. Dan kita harus siapkan bener-bener mental kita. Gimana nantinya kalau kita bakal dimarahin majikan, diomel-omelin, kita siap apa enggak. Terus kita orangnya itu gampang marah, kalau marah itu lama apa enggak. Kalau aku ya guys, kalau misalkan nih diomelin sama majikan, kalau aku nggak bakalan berlarut-larut. Misalkan diomelin sekarang, hari ini diomelin, itu nanti malam aku udah lupa, udah nggak aku inget-inget lagi itu guys. Soalnya kenapa? Kita bakalan tinggal serumah, itu pun lama 2 tahun, bahkan bisa lebih dari 2 tahun. Itu kalau kita ngedepankan kayak egois, kayak emosian, itu nggak bakalan jadi. Percaya deh, kalian nggak bakalan sukses kalau kayak begitu. Nah, itu kalian harus turunin emosinya. Jangan jadi orang emosian, dikit-dikit emosi, dikasih tahu dikit langsung emosinya meledak-ledak, itu juga nggak baik juga ya. Kalau ketemu majikan yang mungkin yang bisa ngasih tahu yang baik juga, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, kalau enggak malah tambah diomelin sekalian. Terus lagian jangan dibiasakan, kalian itu jangan biasa buat pokcoy. Pokcoy itu apa? Pokcoy itu majikan ngomong apa
kalian ngejawab. Majikan ngomong apa, kalian ngejawab. Malah lebih banyak omongan kalian daripada omongan majikan. Itu pokcoy. Dan majikan Hong Kong biasanya juga nggak suka kalau kita itu pokcoy, terlalu banyak omong kalau dikasih tahu. Nah kayak gitu guys, lebih baik kita turunin ego kita, karena kita kesana niatnya memang bener-bener mau kerja, mau buat masa depan, nanti pulang ke Indonesia bisa jadi orang yang sukses. Soalnya akhir-akhir ini aku sering banget ngeliat ya, kayak permasalahan tuh banyak, kayak dikasih tahu mungkin sama majikannya, tapi mungkin dia mbaknya nggak terima, terus marah-marah, terus biasanya curhat sama orang yang belum tahu juga gimana ini. Nah kan kalian yang ngerasain ya, kalian yang ngejalanin, jadi ikutin kata hati kalian dan turunin ego. Kalau memang kalian masih butuh duit, masih butuh kerjaan juga, kalian redam aja emosinya, kalian turunin ego kalian. Jangan sesumbar lah jadi orang, jangan sombong, karena kita juga bukan apa-apa kalau dibanding majikan misalnya kayak begitu. Setidaknya sama-sama membutuhkan. Mungkin bagi majikan kamu dikasih tahu nggak mau, majikan bisa aja nyari lagi, atau bahkan kadang majikan malah bisa lebih kejam. Setiap hari kalian diomelin, dicari-cari kesalahannya kayak gitu. Biasanya kan ada, tahu sendiri kan, majikan Hong Kong itu ya rata-rata ya mungkin bawel, cerewet, galak, terkenalnya macem-macem dan ini dan itu bla 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 bla. Tapi selama aku bekerja di Hong Kong, aku sih belum ketemu sama majikan yang ibaratnya main tangan. Pokoknya sebelum kalian digeplak, ibaratnya majikan kalian mukul kalian, main tangan sama kalian, itu kalian mending bertahan aja. Ada juga misalkan nih kontrak 2 tahun, terus 2 tahunnya tuh kurang sebulan atau 2 bulan. Misalkan aduh aku udah gak kuat banget nih, kalian harus mikir lagi, iya ya kan tinggal sebentar lagi ya, udahlah tahanin aja, orang ini udah mau finish 2 tahun. Kalau udah finish 2 tahun kalian tuh bakalan pindah majikan, oke, boleh juga. Itu malah lebih gampang lagi daripada kalian ngebreak kontrak gitu. Soalnya biasanya kalau ngebreak kontrak itu nanti majikan bertanya juga, kalau majikan yang baru, kenapa nih nggak finish kontrak. Nah kadang kan majikan, kalau majikan yang nakal nih ya, itu ngasih notisnya itu yang nggak bagus-bagus, jadi ntar kalian malah sulit buat nyari majikan yang baru kayak gitu guys. Mendingan kalian misalkan diomelin sama majikan ngomelin, papa kamu nggak bisa kerja, kamu dikasih tahu ini bahasanya nggak bisa-bisa, nggak mudeng-mudeng, diajarin nggak bisa-bisa. Nah kayak gitu, kalian bilang aja maaf nyonya tumci, maaf aku memang belum bisa, tapi saya mau belajar gitu, pelan-pelan aja. Namanya juga kita bahasanya bahasa Indonesia, mereka bahasanya bahasa Kantonis, kan udah berbeda kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa dikit-dikit minta maaf, iya maaf, nanti aku akan perbaikin lagi, aku nggak akan ngulangin lagi. Nah kayak gitu, aku juga mau belajar. Itu mungkin nanti majikan bakal ngasih kesempatan sama kalian. Oh iya ya, ntar majikan juga akan lihat cara kerja kaliannya nantinya gimana. Oh iya ya, si Cece ini kok dia mau belajar, dia mau berusaha. Nah kayak gitu biasanya, mungkin karena awal kita baru masuk rumah majikan, nah majikan kan baru kenal sama kita. Nah itu mungkin karena sama-sama orang asing, kita juga belum kenal, namanya juga kalau nggak kenal ya maka tak sayang, itu kali ya. Ya ibaratnya mungkin kayak begitu. Nah kalian kan ibarat perkenalan sama majikan, pokoknya lakuin aja yang majikan kasih tahu, step by stepnya, cara kerjanya kalian ikutin aja. Dan misal kalau memang nggak tahu, kalian harus tanya gimana pun caranya, meskipun terbata-bata bahasanya, kalian juga harus berusaha buat tanya. Mkoi tadai moisia
Lititim yong yonggah, lititim yonggah. Misalkan kalian mau mau masang, mau ngegunain kayak vacuum cleaner, apa mau ngegunain mepolo atau menggunakan oven. Nah, gimana caranya nyalain kompor? Nah, itu pasti diajarin kalau pertama kalinya, guys. Nah, misalkan kalian mau ngelakuin sendiri terus kok ragu, takut ini gimana, tanya aja, nggak apa-apa. Nanti juga bakalan dikasih tahu gini, kalau masak nasi ini dicolokin terus dipencet ini, kayak gitu biasanya diajarin sama majikan. Atau nyuci pakai mesin cuci misalkan, nah nanti dikasih tahu, dicontohin caranya, sabun sebelah sini, pewangi sebelah sini, habis itu tutup, nyalain, itu pasti dikasih tahu. Makanya kalian kalau memang mau niat bekerja ke luar negeri, kalian harus siapin dulu mental kalian dan belajar bahasa Kantonis semampu kalian. Nanti mungkin sambil jalan bahasa Kantonisnya lama-lama juga bisa. Terus redam egonya diturunin, jangan pokcoy kalau dikasih tahu tuh yang penting jangan pokcoy, dengerin aja. Nanti mungkin majikan lama-lama bakalan baik juga sama kalian, karena namanya orang nggak kenal, sama-sama nggak kenal kan, kita nggak tahu gimana wataknya, gimana kesehariannya, kita juga nggak tahu, guys. Gitu sih pengalaman aku. Pokoknya jangan emosian jadi orang. Misalkan minta saran juga sama temen boleh, tapi kalian juga harus berpikir dulu gitu. Kalau misalkan kayak gini tuh enaknya gimana, yang penting sharing atau tanya sesuatu. Kalau nggak, kalian kan bisa tanya ke agent gimana. Misalkan sama agent juga nggak direspon, kalian bisa tanya kemana. Sekarang kan banyak konsultasi mungkin ya, udah banyak di YouTube juga. Yang penting kalian bekerja ke Hong Kong itu niatnya mau bekerja, cari uang, cari nafkah buat keluarga yang ada di Indonesia, dan nanti kalian bakal pulang juga ke Indonesia dengan membawa kesuksesan, keberhasilan. Nah gitu, guys. Jangan cuman kerja mau buat aku mau coba deh kerja di Hong Kong, cuman buat kayak main-main doang. Ini habis itu masuk di rumah majikan baru berapa bulan bikin masalah, bikin ulah, dan gak betah. Kan kita juga belum tahu itu majikan baik apa enggak. Udah ceritanya yang bos aku mah gini-gini, bos aku mah gini-gini. Namanya orang baru kenal, mungkin kan ya belum terlalu dalam perkenalannya, ya maklum aja. Kita juga kan sama, kalau ngeliat orang asing juga pasti kan kita nggak tahu mereka sebenarnya gimana kan, hatinya, perasaannya gimana kan belum tahu juga, guys. Nah mungkin itu saran dan tips dari aku. Mungkin lain kali aku bakal sharing dan ngobrol kayak begini lagi, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama bisa ya belajar gitu ya, guys. Bagi yang mau berangkat, persiapan mau berangkat bekerja ke Hong Kong, ataupun bagi yang udah bekerja di Hong Kong, itu malah lebih bagusnya lagi bersabar dan berdoa terus gitu. Dan jangan pokcoy, jangan egonya jangan ditinggiin, jangan emosian. Oke, guys, itu tips dari aku. Sampai di sini dulu obrolan aku kali ini, sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mkoy say, bye. Assalamualaikum.